Wilujeng sonten shalom. Baru 6 orang yang jawab. Shalom. Kumaha damang. Sadayana saya pengen lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan di awal 2015. Tangannya angkat tinggi-tinggi. Katakan kepada sebelah kanan kiri jabat tangan, bilang begini, Yesus teh edun bagerna. Moal aya nu siga Tuhan Yesus teh. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Bagian dari kebaikan Tuhan, bagian daripada kebaikan Om Julius, Tante, dan semua komite daripada gereja ini, satu kehormatan saya bisa kembali beribadah dari kemarin sore, tadi pagi, tadi siang, dan saya akan tutup di kebaktian malam hari ini. Nuhun pisan, Gusti Yesus ngaberkahan. Mari kita langsung buka Alkitab kita. Mari kita langsung buka buku catatan kita. Bagi saudara yang baru saja datang di kebaktian ketiga, dari beberapa wajah jemaat yang saya bisa lihat, ada yang sudah hadir dari kebaktian pagi. Di kebaktian pagi, tadi saya berbicara mengenai the kingdom screen. Kita membahas layar kerajaan Allah. Tadi di kebaktian kedua, kita membahas 45 menit, the kingdom expression, ekspresi kerajaan sorga. Nah, untuk kebaktian sore hari ini, langsung dicatat, kita akan membahas embrio kerajaan Allah. Kita akan membahas the kingdom embrio. Ada beberapa ibu dan ada beberapa bapak yang sudah membuka buku catatan, bisa langsung dicatat. Definisi bahasa sehari-hari dari embrio adalah titik awal dari pertumbuhan. Itu adalah bahasa medis sebetulnya. Titik awal dari pertumbuhan, titik awal dari perkembangan, titik awal dari segala sesuatunya. Itu adalah embrio. Ketika sperma laki-laki masuk kepada sel telur, saudaraku tidak langsung jadi embrio. Tapi yang pertama adalah DNA. Setelah DNA, sekian minggu DNA itu akan bertumbuh, baru menjadi embrio. Dan setelah beberapa hari kemudian, embrio menjadi janin. Langsung kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Semua suka dengan Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Semua suka dengan Hakim-Hakim pasal yang ke-7 bahwa ada satu orang pribadi yang Alkitab dengan jelas bilang lemah. Karena Gideon berkata, aku dari suku terkecil dan aku yang paling muda. Alkitab yang berkata demikian. Semua senang dengan Hakim-Hakim 7. Karena Gideon mengalahkan Midian. Bagi yang tertarik boleh catat, Midian hari ini secara geografis adalah Arab Saudi. Saudaraku, selama 7 tahun, orang-orang Arab berkelana menuju satu tempat. Bagi yang tertarik boleh catat, konteks tempat daripada Hakim-Hakim 6, yaitu adalah sekitar Gunung Tabor. Kalau saudara naik ke Gunung Tabor, saudara akan melihat sekeliling daerah sangat hijau. Sampai detik ini, Gunung Tabor adalah pusat pertanian gandum. Sampai detik ini. 3.500 tahun yang lalu kira-kira, saudaraku, Gunung Tabor sudah menjadi pusat kehidupan bangsa Israel. Karena disitulah
pusat perkebunan gandum. Apa yang terjadi? Orang Israel menabur, yang menuai orang Arab. Orang Israel menabur, orang berduyun-duyun. Alkitab bilang begini, bangsa Midian itu datang untuk menuai. Sehingga apa yang terjadi? Bangsa Israel menderita luar biasa. Tiba-tiba di Hakim-Hakim pasal yang ke-6, Allah menampakkan diri. Yang lucu adalah, saudaraku, Gideon ditemukan bukan di lumbung gandum. Alkitab dengan jelas bilang bahwa Gideon menyembunyikan panen gandum. Di mana? Di lumbung anggur. Alkitab berkata demikian. Tetapi dimanapun Gideon bersembunyi, Allah bisa temukan. Dimanapun kita bisa bersembunyi, Allah bisa dapatkan. Katakan amin. Saudaraku, tiba-tiba Allah menyatakan dirinya di satu tempat lumbung anggur, bukan lumbung gandum. Karena Gideon menyembunyikan gandum, dia khawatir hasil tuaian dicuri orang Arab Saudi. Ini menurut konteks waktu teritorial geografis ketika itu. Dan Alkitab dengan jelas bilang bahwa ketika malaikat Tuhan menampakkan diri, mari langsung kita buka Alkitab, kita akan lihat dari ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah Tuhan yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Saudaraku, perhatikan, dia berkata dengan nada pesimis bahwa aku masih muda, aku dari suku terkecil, suku Manase. Ayat yang ke-18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Gideon minta tanda penyertaan Tuhan. Gideon minta tanda sekiranya Allah memberikan kasih karunia. Gideon minta tanda. Bukankah sering kali kita sebagai orang percaya minta tanda? Katakan amin. Dari kehidupan kita sehari-hari, seringkali Tuhan memberikan kepada kita tanda. Gideon berkata, aku akan membawa persembahan kepadamu dan meletakkannya di hadapanmu, dan aku minta tanda. Ayat yang ke-19. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin. Lalu disuguhkannya. Ayat yang ke-20. Perhatikan dengan cermat. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Sama-sama kita baca ayat yang menarik, ayat yang ke-22. 2, 3, ya. Bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya,
Celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Siapa yang setuju dengan saya? Di ayat yang ke-19, di ayat yang ke-20, di ayat yang ke-21. Gideon belum sadar bahwa dia berhadapan dengan malaikat Tuhan sendiri. Katakan amin. Dia bawa persembahan, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan membawa sebuah tongkat. Dan ketika tongkat itu ujungnya ditaruhkan kepada daging dan api, apa yang terjadi? Saudaraku, sesuatu terjadi. Malaikat Tuhan memberikan tanda kepada Gideon bahwa ya benar, Allah turun dari sorga memberikan tanda. Baru di ayat yang ke-22 Gideon sadar, di ayat yang ke-20 dan di ayat ke-21 dia face to face dengan malaikat Tuhan. Yang saya ingin bahas adalah ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Langsung tolong multimedia memperlihatkan Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-23 dari King James. Alkitab berbahasa Inggris dari King James. Maaf, terjemahannya berbeda. Malaikat Tuhan tidak berkata kepada Gideon, selamatlah engkau. Tapi dengan jelas Alkitab bilang bahwa Tuhan tidak berkata, selamatlah engkau. Engkau pasti menang melawan Midian. Selamatlah engkau dari semua penderitaan. Ternyata Alkitab berbahasa Inggris dengan jelas bilang, peace be unto you. Jadi Alkitab tidak berkata, selamatlah engkau. Tapi Alkitab berkata, damai bersamamu. Katakan amin. Jadi yang diberikan bukan keselamatan. Yang diberikan bukan kemenangan. Yang diberikan bukan otoritas. Tetapi otoritas untuk menang. Otoritas untuk kita bisa mengalahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ternyata bukan keselamatan. Alkitab dengan jelas bilang, peace be unto you. Alkitab dengan jelas bilang, damai sejahtera bersamamu. Ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan, itu keselamatan. Alkitab berbahasa Inggris tidak berkata demikian. Tetapi dia mendirikan mezbah Jehovah Shalom. Bukan Tuhan keselamatan, tapi Tuhanlah sumber Shalom. Tuhan sumber damai sejahtera. Pak, Bu, saya memberanikan diri bilang, titik awal dari pertumbuhan, titik awal dari perkembangan, titik awal dari kemenangan adalah shalom yang ada di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ketika Anda kehilangan shalom, Anda kehilangan segalanya. Ketika kita kehilangan damai, kita akan kehilangan harapan. Ketika kita kehilangan damai, kita akan kehilangan kasih. Ketika kita kehilangan damai, kita akan kehilangan pengharapan. Saya minta maaf, saya memberanikan diri bilang, yang pertama kali dicuri dalam kehidupan kita, itu bukan sukacita, bukan kesembuhan, bukan kekayaan, tetapi yang setan lakukan pertama kali adalah mencuri damai sejahtera. Ketika diperhadapkan dengan 32.000 orang, Alkitab dengan jelas bilang, too many people with you. Dengan tenang, saudaraku, itu tereliminasi 22.000 orang, tinggal 10.000 orang. Alkitab dengan jelas bilang, too many people with you. Terlalu banyak yang bersama dengan engkau. Apa yang terjadi? Langsung dieliminasi 9.700 orang. Tinggal 300 orang, Pak, melawan musuh yang begitu besar. Tapi karena Gideon memiliki peace, memiliki shalom, dia tidak akan pernah takut dengan apapun. Pastikan malam hari ini kita pulang, turun, lewat tangga yang ada di belakang. Yang kita bawa adalah shalom. Ketika kita hadapi 1 minggu ke depan kehidupan, bulan Maret ke depan,
tahun 2015 ke depan, saudara akan lihat dan saya bisa pastikan shalom yang ada di dalam kehidupan kita, itulah yang memberikan kemenangan bagi semua kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangannya fales. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Saya tunjukkan satu ayat yang menarik. Roma 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20 bagus sekali. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Perhatikan Alkitab bahasa Inggris dari King James. Alkitab bahasa Inggris dari King James dengan jelas bilang, and the God of peace unto you. Saudaraku dikasih dalam Kristus Yesus, kita inginnya kalau ngalahkan setan, siapa yang sudah dengan saya? Yang kita inginkan adalah otoritas. Yang kita inginkan adalah kuasa. Tapi Alkitab tidak berkata God of power. Alkitab tidak berkata God of authority. Tapi Alkitab dengan jelas bilang God of peace. Dalam kehidupan kita sehari-hari akan dapatkan perperangan rohani yang begitu dahsyat di akhir zaman. Saudaraku, karena penuaian yang kita terima, hasil yang kita terima dari Allah, ekuivalen. Katakan bersama dengan saya ekuivalen. Belum semua, katakan bersama dengan saya ekuivalen. Apa yang kita terima dari Allah, ekuivalen dengan peperangan rohani yang harus kita hadapi. Ternyata saudaraku, titik awalnya, modal dasarnya bukan God of power, bukan God of authority. Tapi Alkitab dengan jelas bilang, God of peace. Ketika saudara punya damai, saya berani bilang, saudara bisa mengalahkan dunia. Ketika saudara punya damai, sejahtera, saudara bisa mengalahkan segala sesuatunya. Saya tahu bagi beberapa orang di ruangan ini, tema ini tidak menarik. Damai sejahtera terlalu Kristen, Pak. Damai sejahtera terlalu agamawi, Pak. Tapi saya ingin kembalikan jemaat Tuhan kepada esensi embrio segala sesuatunya. Yang terpenting ternyata bukan kuasa, bukan otoritas. Yang penting adalah damai sejahtera. Ketika Anda punya damai sejahtera, setan akan lari tunggang langgang. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Tadi pagi di kebaktian ke-1 saya ceritakan. Saya ingin ulangi cerita ini di kebaktian ketiga. Beberapa hari yang lalu, Keisha putri saya berulang tahun ke-17. Dan setelah dia berulang tahun ke-17, dia begitu exciting sekali. Aku tuh bilang begini, Keisha kamu senang banget sih udah ulang tahun ke-17? Oh senang Pak, karena aku bakal punya KTP. Pira oge, KTP sudah ya kan. Mani bunga pisan budak teh. Tapi Pak tahu, itu KTP sedang diurus mama. Following setelah aku punya KTP, aku akan punya SIM. Dia begitu exciting. Dan beberapa malam berikutnya saya ada dinner berdua dengan Keisha. Setelah kami sama-sama gym. Dan apa yang terjadi ketika kita duduk di sebuah restoran Korea. Saudaraku, yang diambil itu bukan menu restoran. Tapi yang diambil adalah kunci mobil yang ada di atas meja. Dia ambil dan dia langsung bilang gini, I will drive for you, trust me, I'm 70 now. Saudaraku, dia yakinkan aku luar biasa. Aku sudah berusia 17 tahun. Tenang Pak, aku akan bawa Papa pulang aman, damai sejahtera. Saudaraku, apa yang terjadi? Aku langsung bilang begini, tidak akan pernah terjadi. Karena tiba-tiba kepikir, Ahmad Dhani mengizinkan anaknya tabrakan di tol. Ulah Keisha, biar papa saja. Oh papa nggak percaya sama aku, papa harus percaya dong sama anak. Mama percaya, kok papa nggak percaya? Papa tahu, beberapa malam yang lalu mama aku antar ke ATM, pulang pergi aman. Aku bilang begini,
ATM-nya di depan komplek, sekali pengkolan gengges nepi, tak gitu saudara ya kan? Tidak terlalu meyakinkan. Tetapi dia meyakinkan saya dengan peristiwa saya keluar Jakarta pelayanan selama 2 minggu berturut-turut. Apa yang terjadi? Keisha bilang begini, Papa tahu selama Papa pergi, tidak ada supir, tidak ada papa, akulah yang bawa Oma, bawa Mama ke gereja GBI Sawangan. Perjalanannya dari rumah 45 menit, Bu. Saudaraku, ini rada meyakinkan. Kenapa? Karena menuju Sawangan, kudu ngaliwatan loba motor, loba bus, loba truk. Wah bener Keisha, kamu bener bawa Mama ke Sawangan aman? Aman Pak, sok atuh aik itu mah. Akhirnya saudaraku, dia duduk manis di belakang setir, saya duduk manis di sebelahnya. Tapi tangan saya pegang rem tangan, begitu sudah ya kan. Dan apa yang terjadi ketika perjalanan 30 menit awal, kami menikmati perjalanan. Karena kami menikmati satu lagu yang dimana kabin mobil kami dipenuhi dengan pujian. Amazing Grace, how sweet the sound. Lagu nabeak diulang deui di awal. Amazing Grace, how sweet the sound. Kita nikmati perjalanan, semuanya aman terkendali. Yang kedua yang saya perhatikan adalah speedometer. 30 km per jam aman terkendali. Apa yang terjadi? Ini Kang, perjalanan tinggal 5 menit menuju ke rumah. Tiba-tiba itu Keisha pelan, aman. Amazing Grace, how sweet the sound. Tiba-tiba itu ada motor di sebelah kanan kami berhenti. Aman. Wong motornya cicing ngajentul ngajedog. Katakan bersama dengan saya, ngajedog cicing. Saudaraku, kalau pendeta bilang katakan, katakan saja. Karena ketaatan membawa mujizat. Tepercanten. Eta mah katingali pisan meni cicing ngajedog ngajentul aman. Keisha juga pelan kok. Tetapi suddenly, tanpa kita duga sama sekali Kang, itu motor yang sedang berhenti tiba-tiba nyebrang. Karena di sebelah kiriku ada gang. Dan ketika posisi mobil, saudaraku, sudah berjarak dekat antara posisiku berdiri dengan monitor ini. Dan Keisha tidak ada tanda berhenti. Aku teriak, Keisha! Keisha bukan nginjek rem, tapi dia nginjek gas. Saudaraku, sorry, mobil kami itu perdam suara. Saudaraku, tetapi itu suara kerasnya kita dengar. Dan yang bikin parah adalah, saudaraku, itu mobil jalannya tidak kembali normal. Tapi itu mobil berjalan, bergelombang. Saudaraku, aku langsung tahu ada yang digilas. Ketika itu langsung, saudaraku, ada gilasan begitu, intimidasi dari setan. Langsung menghantui pikiran saya. Aku bilang sama Keisha, Keisha tahu barusan nabrak orang, I thought they stop. Aku pikir mereka berhenti Pak. Papa juga mikir begitu. Dan ketika aku bilang, barusan kamu baru saja nabrak, cepetan minggir, kita harus selamatkan orang. Ketika jalan kami pelan, itu tenyaho jelemati mana sakampung keluar. Ngagebrak itu yang namanya kabin mobil. Keluar Pak, keluar. Ketika pada posisi aman, ada seorang bapak itu ketuk jendela kami. Pak, cepat keluar. Ketika jendela diturunkan, diinformasikan yang ditabrak bayi. Ketika diinformasikan ditabrak bayi Kang, itu intimidasi setan langsung ada dalam hidup saya. Siapa yang setuju dengan saya? The battle of warfare is our mind. Siapa yang setuju dengan saya? Peperangan rohani terhebat di mana? Di pikiran kita. Segala sesuatu dimulai dari pikiran kita. Ketika aku turun, tidak didapati itu bayi. Ternyata saudaraku, ada 2 gadis di tengah gendong bayi usia 6 bulan. Namanya Jesslyn. Ketika Keisha bukannya rem, tapi Keisha gas. Saudaraku, itu bayi 6 bulan terpelanting jauh.
Dan ketika aku turun, kudapati 2 gadis sudah berlumuran darah. Dan dia kesakitan luar biasa kakinya. Dan tiba-tiba ada seorang ibu, ini bayinya. Dan ketika diraih itu bayi, itu 2 gadis teriak screaming. Jesslyn gak gerak. Jesslyn kok diam aja. Jesslyn gak gerak. Saudaraku, aku langsung bilang, cepetan Bu, naik ke mobil. Aku akan urus ibu sampai baik. Kita akan ke rumah sakit. Tolong informasikan keluarga. Saudaraku, kedua gadis ini bilang, itu keluarga kami sekarang sedang pengajian. Ketika diinformasikan bahwa kami ada di sebuah rumah sakit, pengajian 40 orang pindah ke rumah sakit. Awalnya sopan, Kang. Pak, Bapak harus bertanggung jawab dari sisi hukum. Pak harus bertanggung jawab dari sisi itu yang namanya kesehatan bahkan trauma. Saya ngomong jujur, Kang. Ketika itu debaran jantung saya itu 4-5 kali lipat jauh keras dibandingkan biasanya. Jangankan yang ditabrak, yang trauma. Kita yang nabrak aja ketakutan luar biasa. Saya gak pernah ngalami kejadian seperti itu. Saudaraku, ketika dia minta, ini SIM-nya mana? Saya mau panggil polisi. Ini KTP-nya mana? Ketika dilihat KTP-ku, nama _2, Muhammad Riza Solihin. Agama _2, Kristen. Aing teh beak mun kieu mah. Ditingali pekerjaan _2, pendeta. Beki beak. Saudaraku, dikekewek. Katakan bersama dengan saya, dikekewek. Oh, ini tuh pendeta Muhammad Riza Solihin. Oh Pak, kalau begini bukan sekedar hukum. Ini nyawa ganti nyawa. Bapak harus bertanggung jawab. Sampai ujung kami akan kejar Bapak. Saudaraku, terus terang, itu intimidasi demi intimidasi. Saya tidak telepon siapapun. Saya tidak telepon siapapun. Maaf, teman saya banyak. Saya punya koneksi banyak. Saya tidak telepon siapapun. Yang kupanggilkan Elsa, istriku. Ketika Elsa, saudaraku, aku panggilkan Miss, ada sebuah kejadian, anak bayi ditabrak. Itu istriku dengan tenangnya, oh sebentar, aku lagi mandi, cepetan Miss. Oh enggak dong, nanti harus di blow dulu. Katanya begitu, saudaraku, ya kan. Manisangeunana, bener tuh. Salaki saudaraku ke dukser. Iya rek naon saudaraku, rek di blow heula, cenah gitu saudaraku. Aku bilang, aku butuh kamu cepat ke sini. Keisha harus ditenangkan. Aku raih tangan Keisha berdua ketika itu di sebuah pojok rumah sakit. Yang aku cari cuma satu kata, damai sejahtera. Karena saya tahu segala sesuatunya, ketika kita punya damai, kita bisa mengalahkan ketakutan. Kita bisa mengalahkan kecemasan. Kita bisa mengalahkan apapun dalam kehidupan kita. Alkitab bahasa Inggris bilang apa? And the God of peace. Perhatikan tangan saya. Alkitab bahasa Inggris bilang kayak gini. Brush devil. Brush the devil. Saudaraku, arti brush itu apa? Artinya itu, saudaraku, setan sampai di pojok, dekat itu yang namanya tembok. Dan Tuhan, saudaraku, the God of peace, itu brush. Artinya apa, saudaraku? Itu sampai setan di pojok tidak berdaya dan dihancurkan. Yang menghancurkan bukan the God of power. Yang menghancurkan bukan the God of authority. Tapi yang menghancurkan adalah the God of peace. Ketika saudara punya damai sejahtera, setan lari tunggang langgang. Banyak orang puasa minta kuasa. Banyak orang puasa minta otoritas. Banyak orang puasa minta mukjizat. Ternyata cikal bakal dari segala sesuatunya adalah damai sejahtera. Dan apa yang terjadi? Keluarga langsung bilang, harus diurus malam ini juga Pak. Oke, no problems. Istri saya datang, saudaraku, dengan tenangnya. Seperti putri Indonesia.
Emang ada apa, Pak? Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Katanya begitu, saudaraku ya kan. Saudaraku, apa yang terjadi? Itu loh. Kamu lihat itu dua gadis menderita. Kemungkinan patah tulang. Karena Kesia itu dengan keras tabrak mereka. Lewat ronsen. Dokter bilang begini 10 menit kemudian. Tidak didapati patah. Tidak didapati keretakan. Tinggal pulang dikasih betadin. Kok nggak ada yang amin? Apa yang terjadi? Kedua mereka bilang ini cepat Pak, Jesslyn harus diurus. Saudaraku, itu ada lumuran darah di bayi usia 6 bulan. Benjol di kepalanya. Dan kita bawa ke rumah sakit yang lebih besar, tidak bisa dironsen Kang. Harus melalui CT scan. Ketika masuk CT scan, saudaraku, anak itu diam sedemikian rupa. Ketika selesai hasil CT scan, didapati 10 menit kemudian, tidak ada keretakan, tidak ada gegar otak, pulang dengan betadin. Ketika saudara punya damai sejahtera, di situ ada mukjizat. Ketika saudara punya damai sejahtera, di situ ada kemenangan. Ketika saudara punya damai sejahtera, saya berani bilang, saudara bisa mengalahkan dunia. Saya minta maaf, banyak orang tidak tertarik dengan damai sejahtera. Tapi Yesus kita adalah the Prince of Peace. Katakan amin. Ketika saudara punya Yesus yang adalah damai sejahtera, angin badai sekalipun pasti diredakan. Kita lihat Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Saya minta tolong pemain keyboard saja. Markus 4 ayat yang ke-35. Markus 4 ayat yang ke-35, perhatikan dengan cermat. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan yes. Belum semua. Yang sudah lihat katakan yes. Bu, tolong lihat tangan saya. Dari tadi ibu lihat wajah saya terus. Mani deg-degan abi teh gitu. Aduh, ningalina mani jero pisan. Nepikeun ka mana? Ka dieu. Gitu sudah ya kan. Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan yes. Yesus bilang apa? Kita bertolak ke seberang. Di mana posisi seberang? Markus 5 ayat yang ke-1. Gerasa, Gadara. Arti Gerasa dan Gadara dalam bahasa Ibrani adalah drawing near. Artinya adalah sesuatu yang mendekat. Arti daripada Gerasa dalam bahasa Ibrani adalah stranger drawing near. Sesuatu yang asing itu mendekat. Itu arti daripada Gadara, Gerasa. Gadara dan Gerasa artinya sama, satu tempat di sekitar daerah Tiberias, Genesaret, atau Galilea. Galilea, Genesaret, Tiberias, itu sinonim. Tempat danau yang sama. Begitupun juga dengan Gedara dan Gerasa. Ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Yuk langsung kita buka, kita baca ayat yang ke-37. 2, 3, ya. Pak, Bu, saya tidak pernah sekolah Alkitab. Pak, Bu, saya tidak pernah sekolah seminari. Tapi saya sudah 14 kali ke tempat di mana posisi angin besar itu terjadi. Di mana? Tiberias. Tolong lihat tanganku. Yang sudah lihat katakan yes. Belum semua. Yang sudah lihat katakan yes. Jelas Yesus bilang apa? Mari kita ke seberang. Di seberang di mana? Gadara, Gerasa.
Ada apa di Gerasa? Ada apa di Gadara? Ada 2 orang yang dikuasai legion. Legion adalah hitungan tentara Romawi. 1 legion 2000. Itu konteksnya. Jadi di Gadara ada apa? Ada 2 orang yang kerasukan iblis. Perhatikan tangan saya. Ketika Yesus on the way menuju ke Gadara, apa yang terjadi? Perahu dihantam taufan besar. Pak Bu, saya berani bilang, ini bukan tanda alam. Saya berani bilang, ini adalah serangan daripada iblis. Kunon cicing wae teh. Saudaraku, saudara nanti Google, saudara boleh Google apa yang saya katakan. Saudara boleh googling apa yang saya katakan. Jangan sekarang, mau balik. Saudara bisa lihat internet, ternyata Pak, sebelum ayat ini, sesudah ayat ini, tidak pernah terjadi taufan besar di Israel. Tidak pernah. Tidak pernah terjadi. Sejarah geografis dan semua ahli geografi berkata, tidak pernah setelah kejadian ini dan sebelum kejadian ini ada taufan besar di Tiberias. Tidak pernah ada. Tapi sekarang saya bisa mengerti kenapa taufan besar datang. Karena Yesus mau datang ke Gerasa. Pasti iblis tidak senang kalau sang juru selamat menjejakkan kakinya di Gerasa. Saudaraku, setan harus lari tunggang langgang. Nangkep? Oke. Perhatikan ayat di bawahnya. Bagus sekali. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Malam hari itu, ketika saya perlihatkan KTP, nama .2 Muhammad Rizal Solihin, agama .2 Kristen, pekerjaan .2 pendeta. Saudaraku, itu orang yang ditabrak bilang begini, sekarang saya tahu siapa Bapak. Oh, Anda pendeta Muhammad Rizal Solihin. Terus terang saudaraku, kalimat itu mengganggu Bu. Dan ketika apa yang terjadi malamnya, saya Google nama saya, Muhammad Rizal Solihin di Google. Ternyata apa yang terjadi, itu banyak posting mengenai diri saya. Saudaraku, banyak sekali posting dari saudara sepupu. Itu ada ustadz bertobat, katanya begitu. Padahal gue bukan ustadz. Saya ini pengguna narkoba saudaraku 20 tahun. Saya bukan ustadz sama sekali. Itu adalah tafsiran mereka. Alamat saya tertulis, nama anak-anak saya tertulis, nama kedua cucu saya tertulis. Bayangkan, nama kedua cucuku mereka tahu. Itu diposting dan saya masuk di sebuah daftar. Bahwa inilah pendeta-pendeta yang sebelumnya dari agama sepupu. Saudaraku, dan itu adalah sebuah ancaman. Siapa yang setuju dengan saya? Ketika Yesus datang ke Gerasa, setan langsung memberikan serangan balik. Saya mengerti kalau nama saya diposting di mana-mana karena pelayanan saya membawa banyak orang datang kepada Yesus. Nangkap enggak? Maaf, kalau nama Anda aman-aman saja berarti belum ada dampak. Catat apa yang saya katakan. Kalau nama Anda aman sejahtera, itu berarti tidak ada impact untuk bangsa. Saya bersyukur ternyata ada impact dalam kehidupan saya. Saya tahu ini ancaman. Tetapi saya kalau punya damai sejahtera, walaupun sepertinya Yesus tidak melakukan apapun. Perhatikan ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Siapa yang setuju dengan saya? Ayat yang ke-38 bilang begini, maka murid-muridnya membangunkan dia. Kernaon Yesus nyuju kulem juragan. Kenapa dia nyuju kulem padahal ada angin dahsyat? Karena dia punya damai sejahtera. Nangkep enggak? Kenapa dia tetap tenang di tengah-tengah angin tofan badai? Kenapa dia tetap tenang ketika ada 2 ekor ikan 5 ketul roti dilipat gandakan? Punten saudaraku, kalau itu 2 ekor ikan 5 ketul roti di tangan saya, beak, bener tuh. Beak, dilebok, bener tuh.
Bayangkan saudaraku, 2 ekor ikan 5 kotor roti. Dia berhadapan dengan ribuan orang. Dan dia dengan tenang karena dia punya damai sejahtera. Dia tidak pernah takut akan ahli Farisi. Dia tidak akan pernah takut dengan ahli Taurat. Dia tidak pernah takut untuk sampai ke Golgota. Bukan mati, tapi dia menyerahkan dirinya. Karena dia punya damai. Dan damai itu malam hari ini diberikan kepada saudara. Wow. Ada satu lagu bilang begini. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Terang laguna? Terang? Sok atuh nyanyi kenjeng abdi. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sekali lagi jemaat saja. Sudahkah damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Lausen laguna? Lausen? Laos mana jeung ranginang? Angkat tangan kanan tinggi-tinggi sambil multimedia mengetik. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Saudara merasakan damai malam hari ini? Saudara pulang tidak sama seperti ketika kita datang. Kita membawa the God of Peace. Perkawinanmu akan berbeda. Keluargamu akan berbeda. Ketika Anda dipenuhi dengan damai. Saya akan tutup. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Nuhun Pak Wahyudi. Tiasa pelayanan sadinten ieu. Nuhun Pak Yakub. Nuhun Tante. Salam ka Om. Saya tutup. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ayatnya berkata, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Katakan amin. Alkitab berbahasa Inggris dari Amplified Bible. Terjemahannya cantik dan tegas. Alkitab berbahasa Inggris dari Amplified Bible bilang gini. Peace I live with you. My own peace I live with you.
Cantik sekali. Alkitab bahasa Inggris dari Amplified Bible bilang, damai kuberikan kepadamu, my own peace. Bukan yang datang dari dunia, ini punyaku sendiri, kuberikan kepadamu. My own peace, kata Yesus. Wow, ini pengurapan kuat sekali. Sama-sama bangkit berdiri. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sekali lagi dari awal. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Tolong lihat saya sebentar sambil bangkit berdiri, tidak akan lebih dari 1 menit. Apa damai sejahtera? Buat saya arti damai sejahtera adalah beres dengan Tuhan, beres dengan sesama. Ekonon cicing wae teh. Ini sih buat saya. Saya belum pernah lihat tafsiran, saya belum pernah lihat commentary. Tapi ini bahasa saya, damai sejahtera adalah beres dengan Tuhan dan beres dengan sesama. Maaf, kalau Anda tidak beres dengan sesama hamba Tuhan, saudara tidak akan pernah dapat damai sejahtera. Maaf, kalau saudara tidak pernah akur dengan istrimu, tidak pernah akur dengan suamimu, saudara tidak akan pernah dapat damai sejahtera. Rasa damai sebentar karena itu datang dari dunia. Maaf, saudara punya partner bisnis, berantem terus. Di gereja berantem terus. Di tengah-tengah keluarga, pakepuk jeung didinya, pakepuk jeung nu di ditu. Katakan kepada sebelah kanan kiri, jabat tangan bilang ini, ulah pakepuk. Pakepuk we pagawean teh. Dengan sesama pelayan Tuhan pakepuk, jeung pamajikan pakepuk, jeung mitoha pakepuk. Damai sejahtera artinya apa, saudaraku? Beres dengan Tuhan, beres dengan sesama. Saya akan tutup dengan satu kalimat, tolong perhatikan saya. Siapa yang setuju dengan saya? Life is a choice. Hidup adalah pilihan. The choice is yours. Pilihan itu ada di dalam kehidupan kita. Tolong perhatikan. Ketika saudara mengambil keputusan, pastikan di puncak damai sejahtera. Pasti keputusanmu benar. Kita harus mengambil keputusan mau pindah ke sekolah mana. Kita harus mengambil keputusan harus investasi di mana. Kita harus ambil keputusan apakah kita mau ambil loan bank atau tidak. Kita harus ambil keputusan kita mau ambil barang atau enggak. Kita harus ambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus mengatakan apa? Jangan ambil keputusan ketika Anda emosi. Tapi ketika dalam puncak damai sejahtera, ambil keputusan. Pasti disertai Tuhan. Ketika saudara ada di puncak damai sejahtera, ambil keputusan, pasti keputusanmu disertai Tuhan. Bukan pada puncak emosi. Oh Pak, saya lagi senang-senangnya nih Pak. Aku lagi happy banget Pak. Kalau happy-nya datang dari dunia, jangan ambil keputusan. Ketika kita di dalam puncak damai sejahtera, ambil keputusan. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah
kau miliki sukacita di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Wow. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sebentar tolong lihat saya. Siapa yang setuju dengan saya bahwa lagu ini bentuknya pertanyaan? Konon cicing wae teh. Siapa yang setuju dengan saya? Sok atuh dijawab, Kang. Oh Pak, saya tidak akan menjawab Pak, karena saya sedang dalam damai. Sok atuh dijawab. Setuju dengan saya, lagu ini bentuknya pertanyaan. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Jadi mari sekarang kita nyanyikan sambil hampiri minimal 12 orang. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Kalau itu istrimu, kalau itu anakmu, sambil nyanyi. Dipeluk 12 orang. Dan bilang begini, sudahkah? Konon ngajentul, cicing ngajedog gitu. Keluar dari tempat duduknya Pak. Kan pertanyaan bentuknya. Sudahkah kau miliki? Keluar dari tempat duduknya Bu. Bukan salaman Pak. Ini bukan kondangan. Yang di belakang pengerja pakai batik, peluk satu dengan yang lain. Beres di hadapan Tuhan, beres di hadapan sesama. Pak Yakub, sudahkah? Sama-sama nyanyikan. Sudahkah kau? Oh Wahyudi. Baru 2. Engkong, kan dia kong. Singkong masih singwai atau itu. Sudahkah kong? Gaduh damainya kong. Bro, jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sekali lagi, saya baru 4 orang. Orang kelima. Kau miliki damai di hatimu. Orang ke-6. Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus. Orang ke-8. Memberikan semua itu. Ini 2, ini 2. Pas 12. Dia Raja di hidupmu. Sekali lagi. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau punten Pak, hiji deui Pak. Sukacita di hidupku. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu.
Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita. Kami bersyukur berkat-Mu untuk Om Julius, berkat-Mu untuk Tante, berkat-Mu untuk Pak Yakub, berkat-Mu untuk Pak Wahyudi, berkat-Mu untuk Kang Rubin, berkat-Mu untuk Teh Lena, berkat-Mu atas gereja ini. Damai selalu ada, damai yang berkuasa. Dan kami akan melihat segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih, sebentar aku akan pulang ke Jakarta. Berkat damai juga menyertai perjalananku. Agar nanti malam aku bisa berjumpa dengan keluargaku. Semua di dalam damai. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Kita katakan amin. Saya minta maaf, saya belum bilang silahkan duduk. Jadi belum boleh duduk. Sekarang minimal 3 orang salamin. Bilang begini, Yesus malam hari ini, wow. Tah gitu atuh.